وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم افتح لنا كل خير، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian hadis kitab Al-Mukhtasar As-Saghir lil Jami' As-Saghir. Dan kita sudah sampai pada hadis nomor 111. Faqala al-muallifu hafidhahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Syabun, pemuda, sakhiyun, yang dermawan, hasanul khuluqi, yang bagus akhlaknya, itu ahabbu, lebih disukai, ilallahi, oleh Allah, min, daripada syaikhin, orang tua, bakhilin, yang pelit, abidin, yang ahli ibadah, sayyi'il khuluq, yang jelek akhlaknya. Hadis ini derajatnya dhaif, bahkan kalau Syekh Albani menganggapnya hadis ini palsu. Tetapi secara umum hadis ini membahas sesuatu yang baik yang kita temukan hadisnya yang sahih, yaitu pertama tentang sakhiyun, dermawan, dan yang kedua tentang hasanul khuluq, akhlak yang baik. Sudah banyak hadis-hadis yang sahih yang bicara tentang masalah ini. Misalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang fadilah akhlak yang baik. Beliau mengatakan, "Laisa syai'un athqal fil mizan." Tidak ada sesuatu yang lebih berat di dalam timbangan amal manusia minal khuluqil hasan, daripada akhlak yang baik. Hadis riwayat Ahmad sahih. Dan kalau kita tampilkan semua hadis yang bicara tentang fadilah akhlak yang baik, ini memerlukan waktu yang cukup panjang. Maka cukup satu hadis ini menunjukkan bahwa akhlak yang baik ini sangat-sangat dimuliakan oleh Allah, sehingga timbangannya diberatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak lupa kalam Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, "Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun." Barang siapa yang berat timbangan amalnya, maka merekalah orang-orang yang akan beruntung, yaitu di akhirat kelak. Surat Al-A'raf ayat 8. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Demikian juga surat Al-Qari'ah. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Orang yang berat timbangan amalnya, maka dia itu dalam kehidupan yang memuaskan. Nah, supaya timbangan amal kita berat gimana? Ini kuncinya hasanul khuluq, akhlak yang baik. Adapun dermawan ini satu bagian dari akhlak yang baik. Akhlak yang baik kan banyak. Nah, salah satunya adalah apa? Dermawan itu. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliaulah orang yang paling pemberani dan beliaulah orang yang paling dermawan. Disebutkan dalam hadis yang sahih bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam kana asyja'an nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang ahsanan nas, yang paling bagus, wa ajwadan nas, dan yang paling dermawan, wa asyja'an nas, dan yang paling pemberani. Hadis muttafaqun alaih. Ini sifat-sifat Nabi kalau bisa kita kumpulkan pada diri kita, ini sungguh satu kemuliaan yang sangat istimewa. Ada satu doa yang perlu kita lazimi setiap hari. Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau salat malam, maka beliau membaca doa meminta supaya diberi oleh Allah akhlak yang terbaik. Ini adalah doa iftitah Nabi. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatar, kita baca. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin.
Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ini boleh diganti wa ana minal muslimin. Kemudian Allahumma antal malik la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dan ini bicara tentang doa iftitah yang dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini paling tepatnya dibaca pada salat tahajud karena biasanya salatnya panjang. Kalau salat menjadi imam begini kurang bagus baca yang gini karena terlalu panjang. Ini biasanya dibaca atau belum ini Pak? Belum ya? Nah, ini mungkin insya Allah untuk pertemuan berikutnya akan kita bagikan aja dalam kertas ya, supaya mudah dibaca dan diamalkan. Ini saya tulis di sini PR untuk depan, yaitu doa iftitah minta akhlak yang baik. Insya Allah nanti kita printkan, dibagikan ini. Ini yang paling penting di sini. Wahdini li ahsanil akhlak, berilah saya petunjuk untuk memiliki akhlak yang paling baik. La yahdi li ahsaniha illa anta, tidak bisa memberikan petunjuk kepada akhlak terbaik kecuali engkau. Ini kalau kita baca setiap malam, kira-kira hasilnya gimana ya? Insyaallah akan Allah berikan hidayah kepada kita akhlak yang baik. Kemudian hadis berikutnya hadis 112. Syiraru orang-orang jelek ummati dari umatku adalah alladzina orang-orang yang wulidu mereka dilahirkan fin na'imi di dalam kenikmatan-kenikmatan wa ghudzu bihi dan mereka diberi makan dengan kenikmatan-kenikmatan itu. Ya'kuluna mereka makan minat ta'ami dari makanan alwanan yang bervariasi. Wa yalbasuna dan mereka berpakaian minas thiyabi dari baju alwanan yang bervariasi. Wa yarkabuna dan mereka mengendarai minad dawabi dari binatang-binatang melata. Kalau sekarang ya kendaraan-kendaraan alat transportasi alwanan yang bervariasi. Wa yatashaddaqun dan mereka mendahsyat-dahsyatkan, yaitu untuk menunjukkan kesombongan fil kalam di dalam bicara. Hadis ini juga dhaif, bahkan Syekh Albani mengatakan palsu, tapi ya tidak harus kita mengikuti Syekh Albani ya, boleh mengikuti yang mengatakan dhaif saja. Adapun isinya, orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah ini jelas tidak termasuk orang-orang yang baik. Jadi maksud hadis ini adalah orang-orang yang sejak kecilnya mendapatkan nikmat Allah, tetapi kemudian tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia gunakan nikmat itu untuk berfoya-foya. Ya'kuluna minat ta'ami alwanan, makan dari makanan beraneka ragam. Maksudnya untuk kefoya-foyaan, untuk kesombongan, untuk menampakkan kepada orang lain, nih saya bisa beli ini, saya bisa beli itu. Jadi orang seperti ini berarti tidak bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Manusia diuji oleh Allah dengan dua ujian. Yang pertama kemiskinan, yang kedua kekayaan. Allah mengatakan dalam banyak ayat menyebutkan dua sifat ini, sabarin syakurin. Ini diulang oleh Allah sifat ini pada 4 surat. Sabarin orang yang sabar, syakurin orang yang syukur. Kenapa dua sifat ini digabungkan? Karena manusia cuma ada dua kemungkinan ini. Kalau dia dikasih oleh Allah, maka harus bersyukur.
Kalau dia tidak dikasih oleh Allah, maka dia harus bersabar. Nah, maka dua kondisi yang pasti akan kita alami, ada kalanya dikasih oleh Allah, ada kalanya tidak dikasih oleh Allah. Ini harus disikapi dengan dua sifat ini, sabarin syakur. Nah, maka hadis ini meskipun tadi derajatnya dhaif ya, tapi jelas bahwasanya orang yang tidak bisa mensyukuri nikmat Allah, itu jelas dia termasuk syiraru ummati, orang-orang yang jelek dari umat saya, yang mereka tidak menggunakan nikmat sebagaimana kehendak Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka berfoya-foya dengan nikmat Allah tersebut dan sombong dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kalau hamba-hamba Allah yang baik kayak apa? Nah, ini kita tampilkan hadis yang sahih. Hamba-hamba Allah yang baik, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyaka wat-tana'um, hindarilah engkau berfoya-foya dengan kenikmatan. Fa inna ibadallah, karena hamba-hamba Allah yang baik, laisu bil mutana'imin, bukanlah orang yang berfoya-foya dengan kenikmatan." Hadis riwayat Ahmad sahih. Ibnu Umar itu katanya tidak pernah berubah kondisi. Dulu bersama Nabi masih hidup, kemudian Nabi sudah wafat, mulai kekayaan banyak sekali karena perang selalu menang, tapi kehidupannya tidak berubah. Kenapa? Karena dia mengamalkan hadis ini, laisu bil mutana'imin, tidak berfoya-foya dengan kenikmatan. Okay. Tapi jangan disalahpahami. Okay. Oh, berarti kalau ada nikmat Allah kita tolak, enggak begitu. Nikmat Allah digunakan, tapi tidak untuk foya-foya. Dulu bajunya jelek, nah setelah duitnya banyak, ya baju yang jelek digantilah. Diganti yang lebih pantas untuk orang yang berduit banyak seperti itu. Tapi tidak untuk berfoya-foya. Untuk menampakkan syukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau foya-foya seperti yang disebutkan dalam hadis ini jelas bukan satu sikap yang baik. Hadis berikutnya 113. Syarrul majalis, paling jeleknya majelis itu adalah dua. Satu, al-aswaqu, pasar-pasar. Dua, at-turuku, jalan-jalan. Wa khairul majalis, dan sebaik-baik majelis adalah al-masajid, masjid-masjid. Fa illam tajlis, maka jika kamu tidak duduk fil masjid, di dalam masjid, falzam baitak, maka lazimilah rumahmu. Hadis riwayat Tabarani, sanadnya hasan. Hadis ini menunjukkan dua hal. Pertama, bahwasanya tempat yang kurang baik itu adalah pasar sama ngobrol-ngobrol di pinggir jalan. Karena itu masuk pasar tidak bagus awal datang. Keluar dari pasar tidak bagus yang paling akhir. Kalau bisa datangnya yang terakhir, pulangnya yang terawal kalau pasar. Tapi kalau masjid, nah dibalik. Datangnya paling awal, pulangnya paling akhir. Adzan dikumandangkan, kita masuk masjid. Orang-orang belum datang, awal ini. Kemudian setelah selesai sholat, orang-orang pada keluar. Nah, kita masih ngambil Quran, baca Quran. Yang paling bagus gitu. Maka kalau untuk pasar dihasungkan, datangnya jangan awal, maka justru masjid sebaliknya, datanglah yang awal. Untuk pasar dihasungkan jangan keluar terakhir, maka untuk masjid berarti sebaliknya, keluarlah yang terakhir. Mari kita lihat hadis yang menunjukkan kenapa pasar itu tempat yang jelek. Ya. Rayatahu. Oh. Yang sibu rayatahu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Oh, ini bukan sabda Nabi ini. Ini perkataan Salman. Ya. An Salman qala, dari Salman dia mengatakan, la takunanna in istata'ta awwala man yadkhulus suq. Kalau kamu bisa, jangan menjadi orang yang pertama masuk pasar. Wala akhira man yakhruju minha. Juga jangan menjadi orang yang terakhir keluar dari pasar. Ini pesan Sayyidina Salman. Kenapa? Fa innaha ma'arakatus syaitan. Karena pasar itu tempat perangnya setan. Jadi setan melancarkan serangannya di pasar. Wabiha yang siburayatahu, dan di pasarlah setan itu menancapkan benderanya, yaitu untuk menyerang manusia supaya mereka mendurhakai atau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka menurut Sayyidina Salman, ini masuk pasar jangan yang awal, keluar pasar jangan yang akhir. Di sini Nabi mengatakan,
Kalau kamu tidak duduk di masjid, maka lazimilah rumah. Kenapa disuruh melazimi rumah? Karena kalau melazimi rumah, ini lebih jauh dari maksiat sebenarnya. Karena kalau kita keluar dari rumah, ya melihat sesuatu yang tidak ada di rumah. Misalnya perempuan yang tidak berjilbab dan sebagainya. Tapi kalau di rumah kita yang terlihat ya orang rumah saja. Tapi memang sayang sekarang sudah ada televisi, sudah ada internet, ya. Sehingga di dalam rumah pun bisa maksiat. Tapi maksudnya di sini, lazimilah rumahmu untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau lazimilah rumahmu untuk tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taunya dari mana tafsiran seperti itu? Dari hadis yang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man najat," ditanya, "Ya Rasulullah, man najat?" Wahai Rasulullah, kunci selamat itu apa? Maka beliau mengatakan kunci selamat 3. 1. Amlik alaika lisanaka. Lisan dijaga. Dikuasai, jangan bicara yang tidak-tidak. Yang kedua, wal yasa'ka baituka. Hendaklah rumahmu luas untukmu, yaitu engkau ibadah di dalamnya. Demikian tafsiran para ulama. Kemudian yang ketiga, wabki ala khati'atika, dan tangisilah dosa-dosamu. Inilah 3 kunci keselamatan. Lidah dijaga, kemudian melazimi rumah untuk amalan kebaikan, kemudian menangisi atau mengingat dosa-dosa kita dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah sekarang ini kita berada di masjid. Ini berarti kita sudah khairul majalis al-masajid. Sebaik-baik majlis adalah masjid-masjid. Bersyukur kepada Allah kita berada di tempat yang paling baik. Saya jujur, hadis ini ada sebagian yang mendhaifkannya, tetapi maknanya sahih. Karena ada hadis yang semakna dengannya. Ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ahabbul biladi ilallahi." Tempat yang paling dicintai oleh Allah, masajiduha adalah masjid. Wa abghadul biladi ilallah, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah, aswaquha, adalah pasar. Ini hadis riwayat Muslim. Maka ini hadisnya sahih. Sehingga kalau kita mengikuti pendapat yang mengatakan hadis 113 ini dhaif, tidak ada masalah, kita katakan dhaif, tapi dhaif sanadnya saja. Maknanya sahih. Ya. Kalau saya di sini mengikuti pendapat yang mensahihkan hadis ini sanadnya hasan, nah, maka di sini saya tulis derajatnya hasan. Hadis 114. Syahrus sabri, bulan sabar, maksudnya bulan Ramadan. Wa thalathatu ayyamin, dan 3 hari min kulli syahrin, setiap bulan. Itu sama dengan shaumud dahri, puasa sepanjang masa. Hadis riwayat Nasai. Hadis ini menghasung kita untuk puasa bulan Ramadan dan puasa 3 hari tiap bulan. Ini sudah sama dengan puasa sepanjang masa. Kenapa? Karena kalau kita puasa 3 hari, maka itu pahalanya minimal dilipat gandakan oleh Allah 30 hari. Karena 1 hari dianggap 10 hari. Berarti 3 hari 30 hari. 1 bulan itu 30 hari. Maka puasa 3 hari sudah cukup untuk mendapatkan pahala, yaitu puasa selama 30 hari. Puasa Ramadan disebut syahrus sabri, bulan kesabaran, karena puasa itu adalah kesabaran, dan kesabaran itu artinya menahan. Dan para ulama mendefinisikan puasa itu menahan dari pembatal-pembatal puasa. Menahan dari makan, menahan dari minum, menahan dari syahwat. Ini semuanya pembatal-pembatal puasa. Maka orang puasa disebut orang yang sabar. Dan hadis inilah yang dijadikan dalil oleh para ulama yang mengatakan bahwa wasta'inu bis-sabri was-shalah, itu maksudnya puasa. Wasta'inu, dan minta tolonglah kepada Allah. Bis-sabri, dengan sabar. Sabar maksudnya apa? Puasa. Was-shalati, dan salat. Jadi kalau kita menghadapi suatu urusan yang penting, yang berat, yang besar, maka kuncinya dihadapi dengan 2. Puasa, salat. Orang-orang dulu, mungkin juga sekarang masih ada, seringkali puasa untuk anaknya, puasa untuk cucunya. Saya masih ingat waktu di Garut itu, seorang nenek-nenek puasa. Tidak pada hari puasa,
Maka saya tanya, loh puasa apa nek? Ini bukan Senin, bukan Kamis, Anda puasa. Maka dia mengatakan, ini Ustaz, puasa untuk cucu saya. Loh puasa apa itu? Puasa tirakatan katanya. Tirakatan apa? Ini cucu saya lagi hari-hari testing, ujian sekolah. Supaya dia lulus, maka saya puasai. Nah itu seperti itu sebenarnya mengamalkan ayat ini. Wasta'inu, minta tolonglah kepada Allah, doa. Supaya doanya lebih mustajab gimana? Bisabri, sertai dengan puasa, wassalati dan salat. Jadi kalau maksudnya adalah mengamalkan ayat ini, puasa supaya doanya mustajab, kemudian doa untuk cucunya tadi, nggak ada masalah. Dan itulah yang disebut puasa tirakatan itu sebenarnya mengamalkan ayat ini kalau tujuannya tadi ya. Puasa supaya doanya apa? Mustajab. Karena orang puasa doanya mustajab. Kemudian salah satu ayam, 3 hari setiap bulan, ini tidak harus ayamul bid. Meskipun ayamul bid itu lebih utama daripada 3 hari yang lain. Dari mana taunya tidak harus di ayyamul bid, yaitu tengah bulan. Taunya dari hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada seseorang, "Ama sumta sarara hadza syahri?" Apakah kamu sudah puasa di akhir bulan ini? Nah, ini dalil disunahkannya puasa akhir bulan. Berarti kalau kita puasa 3 hari di akhir bulan, nggak ada masalah. Ini sesuai hadis ini, puasa saror, puasa akhir bulan. Memang kata-kata saror ini diperselisihkan, ada yang mengatakan artinya tengah bulan, berarti itu adalah ayyamul bid. Tapi kata Imam Bukhari, saror di sini adalah as-saumi min akhiris syahri, puasa di akhir bulan. Nah, sehingga hadis ini kalau kita gandengkan dengan hadis salasati ayyamin min kulli syahrin, 3 hari setiap bulan, ini bisa kita terapkan di akhir bulan. Bisa juga tengah bulan, bisa juga awal bulan, bisa juga bebas. Tapi yang paling utama memang tengah bulan, yaitu apa? Ayyamul bid. 115. Syayyabatni, telah membikin saya beruban. Hudun, surat Hud. Wa akhawatuha, dan saudari-saudarinya surat Hud. Kenapa? Karena di dalamnya ada zikru, penyebutan yaumil qiyamah, tentang hari kiamat. Wa qisasi, dan kisah-kisah al-umam, umat-umat terdahulu. Hadis ini dhaif kecuali bagian awalnya, yaitu syayyabatni hudun wa akhawatuha. Ini yang sahih. Adapun tambahan ini, zikru yaumil qiyamah wa qisasil umam, ini tidak sahih. Syayyabatni hudun. Surat Hud membuat saya beruban. Kenapa surat Hud membuat beruban? Karena di dalamnya ada perintah yang berat. Perintah yang berat itu adalah fastaqim kama umirta. Istiqamahlah engkau, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama umirta, sebagaimana engkau diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, wa man taba ma'aka, dan orang yang tobat bersama engkau. Istiqamah itu lurus terus dalam kebaikan. Kan berat ini, Pak. Namanya manusia, punya syahwat, kadang nyeleweng kanan, kadang nyeleweng kiri. Tapi kalau lurus terus, itu ini istiqamah. Makanya para ulama mengatakan al-istiqamah afdalul karamah. Istiqamah itu kekeramatan yang paling utama. Orang kok bisa baik terus, nggak pernah noleh-noleh kanan kiri, yaitu apa? Maksiat. Wah, itu keramat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi keramat itu hakikatnya bukan bisa terbang, bukan bisa melewati air, bukan. Tapi hakikatnya kalau bisa istiqamah dalam kebaikan. Ini orang nggak pernah saya ketahui melakukan maksiat. Nah, itu orang baik banget itu. Istiqamah namanya. Nah, fastaqim kama umirta. Ini perintah yang sangat berat karena manusia rata-rata tidak bisa istiqamah, sehingga inilah perintah yang menyebabkan Nabi SAW menjadi syayyabat, menjadi beruban. Tapi ubannya Nabi tidak banyak. Ubannya Nabi cuma 14 helai saja. Sehingga kalau Nabi pakai minyak, itu ubannya tidak kelihatan. Tapi kalau minyaknya sudah hilang, baru ubannya muncul atau kelihatan. Nih, ada 14 helai saja, sebagaimana hadis riwayat Tirmidzi dalam Syama'il. Dan itu khususiyah bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun beliau sudah usia 63 tahun,
tapi ubannya cuma sedikit. Kenapa khususnya untuk beliau? Karena siapapun benci kepada Nabi itu jadi kafir murtad. Kalau ada istri Nabi benci kepada Nabi gara-gara ubannya banyak, itu kafir murtad. Nah, maka Allah rahmat kepada istri-istri Nabi. Sehingga Nabi dibikin ini tidak beruban banyak. Sehingga tidak ada istri beliau yang benci melihat uban tersebut. Karena orang-orang Arab, ya, terutama wanita-wanita mereka, sangat benci melihat uban pada kepala suaminya. Dianggap ini sudah sangat tua renta, sehingga menyebabkan benci kepada suaminya. Ya, maka Nabi dibikin oleh Allah ubannya sedikit. Adapun wa akhwatuha, surat-surat yang lain, ini surat-surat apa saja? Ini kita temukan dalam hadis yang lain. Mari kita lihat hadisnya. Syayyabatni Hudun wa akhawatuha. Telah membuat saya beruban surat Hud dan surat-surat yang lain, yaitu minal mufassal. Dari surat-surat mufassal. Surat-surat mufassal adalah surat-surat yang pendek. Contohnya apa? Al-Waqi'ah, surat Al-Waqi'ah, Al-Qari'ah, Al-Haqqah, Idza syamsu kuwirat, Sa'ala sa'ilun bi'adzabi waqi'. Ini semuanya surat-surat yang bicara tentang hari kiamat. Jadi hari kiamat sangat dahsyat, menyebabkan Nabi kalau memikirkan kiamat itu jadi berat, sehingga jadi beruban. Dalam Al-Quran ada orang beruban gara-gara kiamat. Surat Al-Muzammil ayat 17. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. Bagaimana mungkin kalian bisa bertakwa kalau kalian saja kafir kepada satu hari yang bisa menjadikan anak-anak kecil jadi beruban. Jadi kalau ada hari kiamat, anak kecil mengalami, maka bisa beruban langsung. Saking dahsyatnya hari kiamat. Langsung beruban saat itu juga. Kita lanjutkan hadis 116. Asy-syahid, saksi, itu adalah yaumu Arafah, hari Arafah, wa yaumul Jum'ah, dan hari Jumat. Hari Arafah tanggal berapa? 9 Dzulhijjah. Wal masyhud, adapun yang disaksikan, huwal mau'ud, itulah hari yang dijanjikan, yaumal qiyamah, di hari kiamat, atau yaumul qiyamah, yaitu hari kiamat. Hadis riwayat Hakim, disahihkan oleh Imam Hakim dan Az-Zahabi. Hadis ini menafsirkan ayat Al-Quran. Apa ayatnya, Pak? Wa syahidin wa mashhudin. Pada surat Al-Buruj. Was-sama'i dzatil buruj. Demi langit yang memiliki galaksi-galaksi. Wal yaumil mau'ud. Dan hari yang dijanjikan. Nah, hari yang dijanjikan apa ini? Nah, hari yang dijanjikan ditafsirkan oleh Nabi dalam hadis tadi, yaitu al-mau'udu yaumul qiyamah. Hari yang dijanjikan yaitu hari kiamat. Wa syahidin wa mashhud, dan saksi dan yang disaksikan. Nah, saksi ini apa? Ditafsirkan oleh Nabi, saksi adalah hari Arafah dan hari Jumat. Mashhud yang disaksikan hari apa? Yaitu hari yaumul qiyamah. Jadi menurut hadis ini, al-yaumil mau'ud ini sama dengan apa? Al-mashhud. Diulang 2 kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah hari kiamat. Jadi ringkasnya di sini Allah bersumpah dengan 1 hari kiamat, 2 hari Jumat, 3 hari Arafah. Ini menunjukkan pentingnya hari-hari ini. Hari kiamat sangat penting karena Allah akan memberikan balasan bagi orang-orang yang punya amal. Hari Jumat sangat penting karena hari di mana ada ibadah yang mulia, yaitu salat Jumat. Hari Arafah sangat penting karena ada ibadah yang paling disukai oleh Allah pada tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu wukuf di Arafah. Nah, maka Allah bersumpah dengan hari-hari yang sangat mulia supaya kita memperhatikan hari-hari tersebut. Maka ini hadis ini termasuk contoh menafsirkan Quran dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah cara penafsiran Quran yang paling utama, nomor 2 setelah menafsirkan Quran dengan Quran. Tapi saya jujur ya, ada sebagian yang mendhaifkan hadis tadi. Kemudian
ada hadis lain yang semakna yang sahih. Saya berusaha mencarikan. Nah, ini yang dianggap sahih oleh Syekh Albani. Ini kalimatnya berbeda. Al-yaumul mau'ud, hari yang dijanjikan adalah yaumul qiyamah. Wasyahid, adapun saksi itu adalah yaumul jum'ah. Adapun masyhud itu adalah yaumu Arafah. Nah, maka terserah kita mau ngikuti yang mana. Kalau ngikuti yang mensahihkan hadis tadi, maka kita tafsirkan bahwasanya yaumil mau'ud ini hari kiamat, syahidin ini hari Jumat dan Arafah, masyhud ini juga hari kiamat lagi. Tapi kalau kita mengikuti hadis yang kedua tadi, maka Rasulullah SAW membedakan antara tiga itu. Yaumul mau'ud, hari yang dijanjikan, hari kiamat. Syahid, saksi adalah hari Jumat. Hari Jumat disebut saksi, karena kita melakukan ibadah Jumat disaksikan oleh hari itu. Dan tempat yang kita ibadah padanya akan jadi saksi. Adapun masyhud yang disaksikan itu adalah hari Arafah. Karena hari Arafah disaksikan oleh banyak orang yang kumpul di situ. Mereka berkumpul di padang Arafah, dan mereka disaksikan oleh malaikat-malaikat yang melihat atau yang turun pada saat terjadinya wukuf di Arafah tersebut. Dan menurut saya lebih mudah ya kalau kita pakai hadis yang kedua. Tapi tetap saja ini boleh kita pakai hadis ini karena disahihkan oleh Imam Hakim dan juga Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. 117. Asy-syi'ru, syair itu bimangzilatil kalam, seperti ucapan biasa. Fahasanuhu, maka yang baik dari syair, kahasanil kalam, seperti yang baik dari ucapan. Wa qabihuhu, dan jeleknya syair, kaqabihil kalam, seperti jeleknya ucapan. Hadis ini menunjukkan bahwa tidak semua syair itu jelek. Jadi syair itu gimana? Netral. Tergantung isinya apa. Syair isinya baik, ya baik. Syair isinya jelek, ya jelek. Nyanyian juga sama. Apakah nyanyian itu jelek? Tidak. Nyanyian itu netral. Yang dinyanyikan apa dulu? Yang dinyanyikan adalah penyemangat untuk jihad. Nggak ada masalah. Khaybar, Khaybar, ya Yahud, atau apa itu? Yang biasanya dinyanyikan orang itu. Nggak tahu saya. Karena nggak pernah nyanyi. Kenapa? Ya, syair gitu. Kalau yang biasa saya nyanyikan itu, karena di pesantren, itu adalah rojas. Dan rojas itu ada yang memasukkan sebagai syair, ada yang mengatakan itu bukan syair. Itu rojas bukan syair. Nah, rojas itu contohnya apa? Oh, banyak sekali. Ini di dalam kitab Syamilah ini ada kitab-kitab Al-Alfiyah. Nah, kitab-kitab Alfiyah ini biasanya adalah kitab-kitab syair rojas. Misalnya nih, Alfiyatus Suyuti fi ilmil hadis. Ini rojasnya Imam Suyuti tentang ilmu hadis dibuat nyanyian. Lillahi hamdi wa ilaihi astanid wa ma yanubu fa alaihi a'tamid. Nah, itu begitu tuh. Dinyanyikan dengan nada dan akhirnya sama astanid, a'tamid. Ini nada. Seperti ini namanya apa? Rojas atau syair. Dan ini syair yang bulik. Atau misalnya yang terkenal itu adalah Alfiyah Ibni Malik. Alfiyah Ibni Malik ini yang paling populer di Indonesia. Tidak ada pesantren NU kecuali pasti mempelajari apa? Alfiyah Ibnu Malik. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khaira Maliki musalliyan 'alan nabiyil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa wa asta'inullaha fi alfiyah maqasidan nahwi biha mahwiyah, dan seterusnya. Ini di pesantren-pesantren itu diwajibkan ngapalkan. Tapi yang saya lihat sayangnya apal gini tapi nggak bisa tafsir Quran. Karena sayang banget Pak. Tafsir Quran yang penting malah nggak dipelajari, tapi yang gini-gini malah wajib dihafalkan. Nah, ini terbalik semestinya. Ya, ini sebagai tangga supaya bisa paham Quran dengan bagus gimana? Ini pelajari, ini kuncinya. Ini adalah ilmu bahasa Arab.
Nah, mestinya kalau sudah ada tangga, itu jangan di tangga terus, masuk ke tempat yang kita ingin menuju. Ini kalau hanya mempelajari ini, kemudian tafsir nggak dipelajari, itu sama dengan di tangga tok. Nggak masuk-masuk, apa gunanya? Maka kalau sudah ada tangganya, ya silahkan masuk kepada rumah yang kita tuju padanya. Ini contoh syair atau rojas yang itu isinya baik, nggak ada masalah, dinyanyikan di masjid boleh karena isinya adalah kebaikan. Adapun balonku ada 5, itu menurut saya nggak ada baiknya itu. Baiknya di mana tuh Pak itu? Itu apa hitungan atau gimana itu kok dinyanyikan itu untuk anak-anak? Pendidikannya itu di bagian mana saya nggak paham. Jadi menurut saya nggak ada pendidikan di situ sama sekali. Wallahu a'lam. Hadis 118. Asyunizu, jintan hitam atau habbatus sauda, dawaun adalah obat min kulli da, dari setiap penyakit. Illa sam, kecuali sam, wa huwal maut, sam itu adalah kematian. Hadis ini sahih, menunjukkan fadilah syunis atau jintan hitam atau habbatus sauda. Fadilahnya apa? Obat dari segala penyakit. Tapi jangan salah paham, karena sebagian orang salah paham. Obat dari semua penyakit, berarti nggak perlu ke dokter. Apapun penyakit, nelan habbatus sauda, akhirnya mati. Itu salah paham. Satu, kata-kata kul itu seringkali digunakan dengan makna banyak, tidak betul-betul semua. Penyakit kan banyak kan? Nah, banyak yang cocok dengan habbatus sauda, tapi ada juga penyakit yang tidak bisa diatasi dengan habbatus sauda. Maka kulun itu bukan betul-betul semua, tapi maksudnya banyak penyakit yang bisa diatasi dengan habbatus sauda. Yang pertama. Yang kedua, bahwasanya dawaun min kulli da, obat segala penyakit. Kalau diartikan betul-betul segala penyakit, itu maksudnya adalah bisyartil muwafaqah. Dengan syarat obatnya cocok dengan penyakitnya karena memakannya pas. Misalnya nih, obat dibutuhkan 2. Tapi kita ngambil 1, ya nggak cukup, makanya nggak sembuh. Atau mestinya 2, malah kita kasih 4, berlebihan, malah jadi tidak pas. Nah, berarti dawa'un min kulli da' ini sebenarnya tetap bisa untuk semua penyakit. Tapi apakah cocok atau tidak? Kalau tidak munasabah, tidak cocok, ya tidak sembuh. Tidak sembuhnya bukan karena hadis ini dhaif, tidak. Tapi karena tidak pas dalam meminumnya. Sehingga untuk menggunakan habbatus sauda, ya perlu kepada pakar di dalamnya. Ini saya punya penyakit ini, kalau mau diatasi dengan habbatus sauda, bagaimana aturannya? Kapan minumnya, kemudian sehari berapa, yang dimakan apa, nah itu harus sesuai. Kalau tidak sesuai, maka jangan salahkan hadisnya, tapi salahkan penerapan hadisnya yang kita tidak paham penerapan yang benar. Kemudian hadis ini diriwayatkan juga dengan lafal yang lain, yaitu lafalnya adalah al-habbatus sauda, jintan hitam, fiha syifa min kulli da. Di dalamnya ada kesembuhan untuk segala penyakit, ilal maut, selain kematian. Nah, lafal ini habbatus sauda ini artinya biji hitam. Karena itu para ulama berselisih pendapat, apa yang dimaksud biji hitam ini? Ada yang mengatakan habbatus sauda ini adalah biji sawi, karena juga hitam. Tetapi pendapat yang lebih kuat bahwa biji hitam yang dimaksud di sini adalah jintan hitam yang biasa kita kenal dengan nama habbatus sauda itu. Dari mana taunya bahwa itu pendapat yang lebih kuat? Karena di sini Nabi mengatakan asyuniz, dan syunis itu adalah jintan hitam atau habbatus sauda yang kita kenal. Nah, maka di sini berlaku kaidah yang mengatakan apa? Al haditsu yufassiru ba'duhu ba'dan. Hadis itu satu sama lain saling menafsirkan. Di sana Nabi mengatakan habbatus sauda. Kemudian diperselisihkan oleh para ulama, apa itu habbatus sauda? Ada banyak pendapat, yang saya ingat 2 tadi. Ada yang mengatakan jintan hitam, ada yang mengatakan biji sawi. Nah, dari 2 pendapat ini, yang lebih kuat adalah yang mengatakan jintan hitam karena adanya lafal asyunis. Meskipun bisa saja ini ditolak oleh pendapat yang pertama. Mereka mengatakan lafal asyunis itu bukan dari Nabi. Itu lafalnya perawi hadis. Dia menafsirkan sabda Nabi, kemudian dia mengganti dengan lafal sunis. Ya bisa aja ditolak begitu. Karena perawi hadis itu kadang-kadang meriwayatkan hadis dengan mengubah lafal.
Nabi mengatakan habbatus sauda, dia ubah menjadi apa? Syunis. Bisa saja, ya. Tapi kan kita nggak ngerti apakah ini termasuk yang diubah oleh perawi ataukah ini yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ringkasnya pendapat yang lebih kuat habbatus sauda itu ya habbatus sauda, jintan hitam yang biasa kita kenal. Illa sam, kecuali kematian maka tidak bisa diobati dengan obat apapun. Kalau Allah sudah menetapkan mati, maka semua obat kita berikan tidak akan ada gunanya. 119. Asyahru, bulan itu tis'un wa ishrun, 29 hari. Fala tasumu, maka jangan puasa Ramadan hatta taruh, sampai melihatnya, yaitu melihat hilal Ramadan. Wala tuftiru, jangan berbuka, jangan Idul Fitri hatta taruh, sampai kalian melihatnya, yaitu hilal Syawal. Fa in ghumma, maka jika hilal tertutup alaikum, terhadap kalian, maka solusinya fa akmilu, maka sempurnakanlah al-iddata, jumlah bulan itu, salasin, menjadi 30 hari. Hadis muttafaqun alaih. Ini hadis sudah sering kita bicarakan setiap bulan Ramadan, dan maksud hadis ini adalah bulan itu kadang-kadang 29 hari, tidak selalu 30 hari. Maka kalau sudah 29 hari, kita disuruh untuk melihat ada hilal enggak? Karena bisa jadi hilal datang, karena ini bulannya 29 hari. Jadi cara melihat hilal adalah di tanggal 29. Supaya kita ngerti, ini sudah muncul hilal atau belum. Kalau sudah muncul berarti bulannya 29 hari. Tapi kadang-kadang ada kemungkinan ghumma, tertutupi, dan itu yang paling sering. Hilal tidak terlihat. Tidak dilihatnya karena langitnya tidak cerah. Tidak cerahnya bisa karena mendung, bisa karena kekotoran yang ada di langit. Gara-gara manusia membuat pabrik-pabrik dan sebagainya, sehingga membuat kekotoran di langit, maka menutupi hilal. Nah, itu semuanya menyebabkan kita tidak melihat hilal. Maka Nabi kasih solusi, sempurnakan jumlahnya menjadi 30 hari. Jumlah apa? Ya, kalau yang dilihat adalah hilal Ramadan, berarti yang disempurnakan hilalnya Sya'ban. Kalau yang dilihat adalah hilalnya Syawal, berarti yang disempurnakan 30 adalah hilal apa? Bulan Ramadan. Jadi 29 Sya'ban kita berusaha melihat hilal Ramadan. Enggak kelihatan, Sya'ban kita genapkan 30 hari. 29 Ramadan kita berusaha melihat hilal. Kalau tidak terlihat, maka Ramadannya kita genapkan 30 hari. Maka dari sini sudah jelas bahwa pendapat yang menggunakan hisab itu tidak kuat. Karena bertentangan dengan sabda Nabi SAW. Dan Nabi sudah menyebutkan dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, kamu melihat hilal. Kalau melihat gimana? Sumu, puasalah kalau melihat hilal. Kemungkinan kedua, tidak melihat hilal. Kalau tidak melihat bagaimana? Beliau tidak mengatakan hisablah. Tapi beliau mengatakan sempurnakan jumlahnya jadi 30. Maka orang yang pakai hisab, itu berarti tidak mengamalkan hadis ini. Sehingga kalau saya ditanya, pendapat menggunakan hisab itu gimana? Itu satu, bertentangan dengan hadis Nabi SAW. Dua, bertentangan dengan ijma' para sahabat Nabi SAW. Yang ketiga, mereka tetap saudara kita, jadi jangan bermusuhan gara-gara mereka pakai hisab. Harus diakui bahwa pendapat itu betul-betul ada pada ulama. Bahkan sebagian ulama mengatakan, untuk masa sekarang, yang dimenangkan adalah hisabnya. Kenapa? Hisabnya itu bersifat qat'i. Qat'i itu pasti. Sementara ru'yat itu bersifat dhanni. Dhanni itu cuma persangkaan. Buktinya kalau ru'yat itu persangkaan. Karena semua orang berusaha melihat, ternyata di sana melihat, di sana tidak. Sehingga yang tidak melihat ini meragukan yang melihat. Nah, ini berarti masih persangkaan. Betul nggak kamu melihat itu? Kalau kamu mengatakan melihat, kenapa yang lain-lain tidak melihat? Nah, berarti apa? Masih dhanni. Sehingga karena hisab itu adalah qat'i, pasti, sementara ru'yat adalah dhanni, cuma persangkaan, tentu saja yang dimenangkan adalah yang qat'i atau yang pasti. Nah, sebagian ulama berpendapat begitu. Dan bahwasanya hisab itu qat'i atau pasti, itu memang bisa dibuktikan. Dengan hisab, orang mengetahui kapan ada gerhana. Ternyata betul-betul terjadi gerhana sesuai dengan hitungan hisab, sak menit-menitnya, sak detik-detiknya. Bahkan awalnya gerhana sampai akhirnya gerhana itu mereka bisa tahu. Nah, itulah buktinya bahwa hisab itu sudah apa?
qat'i. Nah, karena itulah saudara-saudara kita yang menggunakan hisab, ya jangan kita musuhi. Tapi tetap kita mengatakan hisab itu salah di dalam penerapan untuk agama karena bertentangan dengan hadis ini dan bertentangan dengan sepakat para sahabat Nabi SAW. Untuk selain agama silahkan pakai hisab. Tapi untuk agama yaitu puasa Ramadan ini maksud saya, maka kalau sudah ada sabda Nabi ya udah gunakan sabda Nabi, nggak usah pakai yang lain-lain. Karena sabda Nabi pasti benarnya, sementara pemahaman orang belum tentu benarnya. Hadis terakhir ini 120. Asy-syahidu, orang yang mati syahid, la yajidu, tidak mendapati massal qatli, sentuhan dari pembunuhan itu, illa, kecuali kama, sebagaimana yajidu ahadukum, salah satu kalian mendapati al-qarsata, cubitan, yuqrasuha, yang dia dicubit dengannya. Qarsah ini bisa diartikan cubitan, bisa juga diartikan gigitan semut. Pokoknya gigitan kecil atau cubitan kecil itu namanya qarsah. Kalau dicetot itu mungkin bukan qarsah ya, bodi sakit. Nah itu cubitan kecil aja. Jadi sesuatu yang ringan, yang tidak terasa sakit. Hadis ini menunjukkan fadilahnya orang mati syahid. Saking mulianya orang yang mati syahid, oleh Allah dijadikan pembunuhan apapun itu tidak terasa sakit. Meskipun ditembak pada dadanya, rasanya cuma seperti dicubit aja. Meskipun dipukul kepalanya atau dipedang lehernya sehingga lehernya putus, semuanya itu terasanya cuma seperti cubitan. Ini berarti satu karomah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mestinya kalau normal ya sakit, ya. Dipukul bagaimana nggak sakit, dipenggal lehernya bagaimana nggak sakit. Tapi ternyata oleh Allah dijadikan sebagai sesuatu yang ringan. Dan hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kondisi manusia ini meskipun dohirnya sama, tapi hakikatnya bisa berbeda. Ada orang mati dipenggal dan dia terasa sangat sakit sekali, sehingga dari wajahnya ketika mati itu terlihat dia sangat susah. Tapi ada orang yang mati dipenggal tapi matinya syahid, malah dia tersenyum. Sakitnya semestinya kan sama kan? Karena sama-sama dipenggal. Zahirnya sama, tapi batinnya berbeda. Dan ini sebenarnya contohnya sangat banyak sekali. Contoh yang paling gampang misalnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala bercerita tentang Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nabi Ibrahim dibakar oleh orang-orang, harriquh, bakarlah dia. Tapi ternyata Allah mengatakan, ya nar, wahai api, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadilah kamu dingin dan selamat untuk Nabi Ibrahim. Surat Al-Anbiya ayat 69. Jadi sama-sama dibakar. Nabi Ibrahim tidak merasa apa-apa, tapi orang yang lain merasa sangat kesakitan sekali, sehingga teriak-teriak. Padahal zahirnya kan sama-sama dibakar. Kok bisa begitu? Karena Allah memberikan hakikat yang lain untuk dua kondisi tadi. Nah, sama juga orang yang mati syahid ini. Allah bisa saja mengatakan, kuni, jadilah kamu, wahai kematian syahid, ringan seperti dicubit. Nah, akhirnya terasa ringan seperti dicubit. Maka kondisi orang mati syahid, sengeri apapun, itu tidak usah ditangisi dengan berlebihan, karena sebenarnya dia itu merasa ringan. Hamzah misalnya mati syahid, kemudian dadanya ini dirobek, kemudian hatinya diambil, kemudian dimakan oleh orang kafir yang membunuhnya itu. Kemudian Ja'far ini mati syahid dalam kondisi tangannya dipotong kanan sama kiri. Udah nggak punya tangan lagi. Ini jangan dibayangkan, waduh kasihan mesake ngeri sekali. Enggak. Sabda Nabi sangat jelas. Orang mati syahid tidak merasakan dari sentuhan pembunuhan terhadapnya, kecuali seperti seseorang merasakan cubitan. Ini kalau kita ngerti hakikat gini kan jadi enak. Makanya Rasulullah mengatakan ketika melihat jenazahnya Hamzah, paman beliau mengatakan, sebenarnya saya pengen ini Hamzah dibiarkan saja supaya dimakan oleh burung-burung itu. Nanti kalau dia bangkit dari kuburnya, itu bangkitnya dari burung-burung. Karena orang dibangkitkan sebagaimana kondisi dia mati dulu. Tapi Nabi khawatir kalau dibiarkan begitu nanti akan menyebabkan susahnya saudarinya Hamzah. Karena Hamzah punya kakak, punya adik perempuan,
melihat jenazahnya seperti itu kan mereka tidak kuat. Nah, sehingga oleh Nabi dikuburkan. Tapi kata Nabi, seandainya ya tidak kasihan terhadap wanita-wanita itu, sudah saya biarkan supaya nanti dia bangkit dari burung-burung yang memakannya. Inilah yang dapat kita pelajari. Mudah-mudahan semua kita mendapatkan husnul khatimah, baik syahid maupun yang semisal dengannya. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin.